bahwa pertobatan menjadi kunci awal dari pemulihan-pemulihan dalam kehidupan kita. Semua diawali dengan yang namanya pertobatan. Salam damai sejahtera saudara-saudara terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph, edisi masa Advent minggu yang ketiga, yang kita sebut dengan Minggu Gaudete, Minggu Sukacita. Kita akan melihat dan ditemani oleh kuasa-kuasa rahmat Allah untuk bisa mengenali, membedakan, bahkan memilih apa yang menjadi sukacita sejati dalam diriku. Sukacita yang bukan berasal dari dunia, tetapi dari Allah. Sukacita yang tidak dipengaruhi oleh apapun dalam kehidupan kita, karena berasal dari Allah yang bisa membangkitkan semangat kehidupanku, energi dalam hidupku, sehingga semangat kita berkobar-kobar untuk memiliki harapan yang sejati dengan Yesus Kristus yang kedatangannya semakin mendekat. Saudara-saudaraku yang terkasih, izinkan saya sebagai seorang pastor, sebagai seorang romo, sebagai seorang pewarta yang menemani saudara dalam latihan rohani ini untuk boleh tahu bagaimana keadaan Anda. Apa yang menjadi situasi hati Anda saat ini? Apa yang secara dominan menggelayut dalam pikiran Anda akhir-akhir ini? Apakah Anda bahagia? Apakah Anda sedang baik-baik saja? Apakah Anda sedang penuh dengan semangat dan gairah kehidupan, seolah-olah energinya sedang full? Atau sebaliknya, Romo, saya sedang tidak baik-baik saja. Lagi ada kekhawatiran Romo sedikit, lagi ada ketakutan, lagi ada kecemasan, lagi ada kemarahan, lagi ada keinginan untuk balas dendam dan membenci. Tapi sedikit Romo, sudah jauh lebih baik daripada sebelum-sebelumnya. Saudara-saudaraku yang terkasih, sebagai imam, saya akan bersyukur kepada Tuhan kalau semakin banyak orang-orang Kristiani semakin mempersiapkan diri dengan baik menjelang hari Natal nanti. Dan juga izinkan saya untuk mendoakan Anda juga. Kalau ada di antara Anda yang sedang sakit, dalam pergumulan, doa-doanya belum terkabul, kemudian juga masih sangat amat menderita dalam keadaan ekonomi, masih kelit hutang Romo, lagi dikejar-kejar oleh pinjol Romo. Mari kita doakan bersama-sama. Saudara-saudara terkasih, percayalah pada kuasa Tuhan yang tanpa batas. Jangan sekali-sekali meragukan kuasa itu. Buka diri, biarlah rahmat Tuhan itu bekerja dalam diri kita secara luar biasa. Jangan tutup dirimu, jangan tutup hatimu. Saudara-saudaraku yang terkasih, hari ini adalah latihan rohani hari yang ke-17. Saya tidak memberikan bahan baru untuk Anda olah, tetapi di video ini saya mau mengajak Anda semua untuk melihat kembali dari titik awal, titik berangkat perjalanan pertobatan kita. Coba Anda lihat apa-apa saja yang sudah Anda perjuangkan, apa-apa saja yang berhasil, apa-apa saja yang belum berhasil, dan bagaimana situasi hati Anda ketika Anda berhasil melakukan latihan-latihan rohani. Saudara-saudara, maka saya mengusulkan kalau boleh Anda punya satu buku catatan, diari atau jurnal, di mana Anda menulis apa-apa saja yang Anda sedang lakukan dalam rangka pertobatan Anda. Lalu juga bagaimana hasilnya. Silakan Anda mengevaluasi. Ada kumpulin dari hari pertama, kedua, ketiga terus. Dan nanti Anda akan melihat bagaimana Anda mengalami sebuah progres yang berarti bersama Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, dalam video ini saya akan mengajak saudara untuk menerima, menikmati, membuka diri sehingga rahmat pertobatan turun atas diri kita. Bukankah kedatangan Tuhan yang gegap gempita dinyanyikan oleh para malaikat membutuhkan keterbukaan hati manusia? Bukan hanya manusia terbuka, tetapi hati yang bersih. Di dalam Mazmur bab 32, judulnya adalah kebahagiaan orang yang diampuni dosanya.
Saudaraku, kalau saat ini hidup Anda sedang tidak bahagia, sedang mudah marah, sedang kecewa, sedang merasa, Tuhan, why I'm not happy in this life, dan Anda sudah melakukan berbagai macam cara-cara yang ditawarkan oleh dunia, tapi pada akhirnya Anda tidak juga bahagia, pertobatan. Akui dosa-dosa kita di hadapan Allah, berdamai kembali dengan Sang Sumber kebahagiaan kita. Caranya adalah kita tundukkan hati, mengakui kita ini orang berdosa. Ada banyak tindakan, kata-kata, perbuatan kita, pola pikir kita yang bertentangan dengan hukum-hukum Allah, yang menyedihkan hati Allah, yang memutus relasi kita dengan Allah. Saudara-saudara, orang yang diampuni dosanya adalah orang yang berbahagia. Kebahagiaan macam inilah yang menjadi awal dari kebahagiaan-kebahagiaan yang lain. Saya percaya orang yang mengklik video ini lalu menonton dan menyimaknya sebetulnya adalah orang-orang yang baik. Orang-orang yang sadar dirinya rapuh. Orang-orang yang sadar betapa besar kelemahannya. Orang-orang yang tahu betul bagaimana dosa-dosanya telah membawa dirinya pada ketidakbahagiaan. Bisa jadi video ini menjadi alat buat Tuhan untuk merangkul anak-anaknya. Mari anakku, pulanglah kembali. Tuhan membuka tangannya lebar-lebar kepada kita. Ada ampun bagi kita yang sudah jatuh penuh dengan dosa dan juga kesalahan. Sadarilah, ada Bapa yang rindu kita untuk kembali pulang kepadanya. Saya akan mengutip beberapa mazmur dari Mazmur 32 dan Mazmur 51 yang bisa Anda jadikan doa-doa Anda. Anda nanti bisa memilih ayat-ayat mana yang paling cocok dengan Anda. Silakan, boleh Anda hafalkan, boleh Anda catat dalam buku harian Anda, lalu jadikan ayat-ayat itu sebagai doa Anda dalam masa pertobatan ini. Mari kita lihat bersama-sama. Mazmur bab 32 ayat 1 dan 2 dikatakan, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Saudara-saudara, ingat, kalau kita memutuskan untuk bertobat, bukan hanya sekedar Allah mengampuni dosa-dosa kita, bukan saja Allah memalingkan wajahnya daripada pelanggaran-pelanggaran kita, tetapi ada sebuah kebahagiaan sejati. Tuhan, izinkan aku untuk memiliki rasa kebahagiaan itu. Ketika aku bukannya sok suci, bukannya sok bersih, bukannya dengan prestasi-prestasiku aku layak di hadapan-Mu, tetapi semua adalah kasih karunia-Nya. Mintalah rahmat Tuhan, biarlah aku boleh menanggapi rahmat itu, membuka diriku dan juga memperbaiki kehidupanku. Allah pasti tidak mau kita yang sudah bertobat jatuh lagi dalam dosa. Bekerja samalah dengan rahmat itu, saudara-saudaraku. Kuncinya adalah buka dirimu, ikuti jalan-jalan Tuhan, ikuti Tuhan, maka kita akan hidup. Kemudian ayat 3 dikatakan, selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu, karena aku mengeluh sepanjang hari. Saudara-saudaraku terkasih, banyak orang yang cuek bebek ketika jatuh dalam dosa. Banyak orang pura-pura tuli, pura-pura buta, tidak melihat bahkan mendengar ajakan pertobatan dari Allah. Banyak orang yang sudah putus asa. Buat apa saya bertobat hari ini kalau besok saya harus jatuh lagi dan jatuh lagi? Saudara-saudara, ayat 3 tadi dengan luar biasa membongkar, menelanjangi diri kita. Selama aku berdiam diri, tidak melakukan apa-apa dalam pertobatanku, pura-pura nggak apa-apa dengan kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa yang sudah mencekik aku. Dikatakan tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Itulah gambaran dari orang-orang yang enggan untuk bertobat.
Maka dari itu saudara-saudara, silakan periksa dalam diri Anda. Berapa kali aku mengeluh sepanjang hari ini? Satu kali, ya Romo gara-gara anak-anak. Ya Romo gara-gara nggak dapat undian. Ya Romo gara-gara suami. Ya Romo karena rekan kerja. Ya Romo gara-gara kemacetan lalu lintas. Saudara-saudara, keluhan demi keluhan dalam diri kita, kalau sudah berlebihan, menjadi sebuah tanda dari jiwa kita. Kita butuh pertobatan. Di ayat 5 dikatakan, dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Saudara-saudara, untuk bisa bertobat, kita harus jujur juga dengan diri kita. Kita harus jujur juga dengan Allah. Kita harus jujur juga dengan imam dalam pengakuan dosa. Karena kalau kita masih sembunyi-sembunyi, setengah-setengah, artinya kita masih betah dalam keadaan dosa kita. Saudara-saudaraku terkasih, tidak ada yang bisa kita tutupi dari Allah. Maka dari itu saudara-saudara, seperti seorang pemazmur berkata, dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Karena percuma kita sembunyi dari Allah, kita menutupi dosa-dosa kita dari Allah, karena Allah Maha Tahu. Tetapi saudara-saudara, kalau kita mau terbuka, mau jujur di hadapan Allah, mengakui kita telah berbuat salah, ada ampun dari Allah untuk kita. Seperti tadi dikatakan, Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Ingatlah saudara-saudaraku bahwa Allah kita adalah Allah Maha Pengampun. Betapapun besar dosa kita, selalu ada ampun Allah bagi kita. Asal kita sungguh-sungguh bertobat. Kita tidak memanipulasi atau memanfaatkan Allah yang Maha Pengampun itu. Jadi pertobatan bukan hanya soal Allah saja atau manusia saja, karena soal relasi keduanya, saudara-saudaraku yang terkasih. Perbaiki relasi dan hubungan itu, karena hubungan itulah yang sangat menentukan kehidupan kita, saudara-saudara. Bagaimana kita mengambil sumber-sumber berkat, sumber kedamaian, sumber kebahagiaan. Kalau seperti selang air, saudara-saudara, ada kerak, ada kotoran di dalamnya yang membuat aliran airnya tidak bekerja dengan baik, atau ada kebocoran sana-sini, atau bahkan putus, aliran airnya tidak akan sampai kepada tujuan. Demikian juga dengan relasi kita dengan Allah. Bersihkan, perbaiki dalam sebuah pertobatan yang sejati. Saya menawarkan juga Mazmur yang kedua, yaitu Mazmur bab 51. Di ayat 4, bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Saudara-saudaraku yang terkasih, lihat di sini pemazmur meminta, bersihkanlah aku seluruhnya. Banyak orang bertobat setengah-setengah. Banyak orang bertobatnya asal-asalan. Padahal pemazmur mengajak kepada kita, kalau kita mau bertobat total, sepenuh diri kita, bersih dari dosa. Digunakan kata kerja bersihkanlah, karena kata ini sangat cocok untuk keadaan batin kita yang mudah sekali dikotori oleh tindakan-tindakan yang menyakiti hati Allah, oleh perbuatan-perbuatan dosa. Maka dari itu saudara-saudaraku, pemazmur meminta, bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, tahirkanlah aku dari dosaku. Di ayat 10 juga bagus saudara-saudara, biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita, biarlah tulang yang kau remukan bersorak-sorak kembali. Saudara-saudara, ini yang saya sebut bahwa pertobatan menjadi kunci awal dari pemulihan-pemulihan dalam kehidupan kita. Mau yang namanya relasi keluarga, mau yang namanya pemulihan ekonomi, mau yang namanya pemulihan penyakit, semua diawali dengan yang namanya pertobatan. Tadi dikatakan, biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita, melihat berkat-berkatnya datang dalam kehidupan kita.
pemulihan, kesembuhan terjadi dalam kehidupan kita. Itu semua dikatakan pemazmur kalau Tuhan mengampuni dosa-dosanya. Ayat 13 juga bagus. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Saudara-saudara, apakah Anda sadar bahwa dosa yang dilakukan berkali-kali, dosa berat, membuat manusia kehilangan kekudusan Allah? Digambarkan oleh pemazmur, rohmu yang kudus daripadaku janganlah kau ambil. Maka dari itu pertobatan mengajak kita untuk memohon kembali kekudusan Allah tinggal dalam diri kita. Perlindungan, kasih, rahmat dari Tuhan karena Tuhan tinggal di dalam kita. Di ayat 19 sangat bagus. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur. Hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina ya Allah. Ternyata Allah kita itu luar biasa. Bukan hanya Allah menerima hal-hal yang baik dari kehidupan kita, tetapi juga persembahan kepada Allah adalah jiwa yang hancur. Itu saja Tuhan terima, saudara-saudara, sebagai persembahan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Jiwa yang hancur adalah pertobatan kita karena kita menyadari dosa dan kesalahan kita. Saudara-saudara yang terkasih, silakan ayat-ayat tadi Anda ulang-ulang dalam doa-doa Anda. Biarlah rahmat-rahmat pertobatan dari Allah mengalir masuk dalam hidup kita. Kita tanggapi tawaran pertobatan itu dengan sungguh-sungguh. Salam damai sejahtera, Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Salam.